Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 01 WSKP 011 yang akan memaparkan materi mengenai teori perilaku produsen. Yang beranggotakan saya Firda Muslia Pasa dan rekan saya Hani Salsabila Rahma dan juga Julia Amanda. Baik, teori perilaku produsen ialah pemikiran mengenai bagaimana cara produsen dalam membuat barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, seorang produsen akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka juga akan mengupayakan agar usaha yang dilakukannya bisa bertahan dalam waktu yang lama. Produsen secara umum sebaiknya mengetahui bagaimana perilaku yang harus mereka lakukan agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Berikut bagian perilaku produsen. Teori perilaku produsen tentang tujuan produksi diantaranya menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan nilai guna barang, memperoleh laba, menjaga kesinambungan perusahaan, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, teori perilaku produsen ini ada dua macam, yaitu teori perilaku produsen secara umum dan teori perilaku produsen tentang fungsi produksi. 3 teori perilaku produsen. Yang pertama, biaya produksi, kedua, pertambahan hasil produksi yang semakin berkurang, dan yang ketiga yaitu kurva kemungkinan produksi. Biaya produksi ada dua macam, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap contohnya adalah mesin, gedung, peralatan, dan sebagainya yang jumlahnya tidak bertambah saat jumlah barang dan jasa berubah. Sedangkan biaya variabel contohnya adalah bahan baku, yang jumlahnya ini akan sangat tergantung pada jumlah produksi. Seseorang yang membuat barang dalam jumlah banyak maka disebut biaya variabel. Misalnya bahan bakunya menjadi banyak juga. Pertambahan hasil produksi yang semakin berkurang. Pada saat produsen menambah tenaga kerja, maka hasil produksi umumnya akan meningkat. Penambahan tenaga kerja akan membuat hasil produksi terus bertambah. Pada jumlah tertentu, jika terus-menerus menambah tenaga kerja, maka tidak akan menambah hasil produksi. Hal ini bisa dikarenakan tenaga kerja yang ada di perusahaan sangat banyak jumlahnya. Hal tersebut akan menjadikan masalah pembengkakan biaya, tetapi tidak menambah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Kurva kemungkinan produksi. Dalam teori tersebut digambarkan bahwa setiap perusahaan memiliki pilihan untuk menentukan ingin membuat barang dan jasa apa. Keterbatasan jumlah bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain yang termasuk dalam faktor produksi membuat mereka harus memilih untuk memproduksi apa. Teori perilaku produsen tentang tujuan produksi. Tujuan membuat barang atau jasa adalah untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut adalah tujuan utama, akan tetapi ada juga hal-hal lain yang ingin dicapai dengan membuat barang atau jasa. Ada banyak manfaat dari kegiatan produksi. Selain hanya keuntungan untuk produsen, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghasilkan barang dan jasa. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini menunjukkan tanpa adanya kegiatan produksi, maka tidak ada barang dan jasa yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan nilai guna barang. Kegiatan produksi tidak hanya yang bersifat menghasilkan barang atau jasa saja. Produksi bisa juga menambah nilai sebuah barang. Misalnya, barang mentah diolah menjadi barang jadi. Kegiatan mengolah barang sehingga memiliki nilai jual atau harga yang tinggi disebut dengan produksi. 3. Memperoleh laba. Setiap produsen dalam usahanya menghasilkan barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi, mereka pasti menginginkan laba.
pada saat harga barang naik, maka mereka akan berupaya menghasilkan barang sebanyak mungkin. Tentunya, jika harga barang tinggi, maka laba yang diperoleh pun juga besar. Sehingga mereka berlomba-lomba membuat barang-barang tersebut. 4. Menjaga kesinambungan perusahaan. Para produsen yang menghasilkan barang dan jasa, selain ingin mendapatkan keuntungan, mereka juga berharap bahwa perusahaannya tetap bisa terus ada. Tujuannya adalah agar perusahaan tetap bisa terus menghasilkan laba dan menjadi sumber penghasilan untuk waktu yang lama. Hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah berusaha untuk memiliki pelanggan, sehingga barang mereka akan selalu laku di pasaran. 5. Membuka lapangan kerja. Adanya produsen atau perusahaan akan menjadikan mereka membutuhkan tenaga kerja dari masyarakat. Kondisi ini akan berdampak baik pada masyarakat karena akan banyak tersedia lapangan pekerjaan dari perusahaan. Keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat adalah mereka bisa mendapatkan pekerjaan, lalu memperoleh gaji, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 6. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jumlah perusahaan yang banyak akan menjadikan banyak pekerja, sehingga mereka memiliki gaji untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan mereka akan dikatakan telah mencapai kemakmuran. Hal ini mendorong pemerintah di berbagai negara akan berusaha untuk meningkatkan jumlah perusahaan atau industri. Teori perilaku produsen tentang fungsi produksi. Dalam teori perilaku produsen dijelaskan dalam rumus fungsi produksi, yaitu Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, T, di mana Q sebagai jumlah barang yang dihasilkan, F menunjukkan hubungan antara K, L, R, dan T dengan jumlah barang yang dihasilkan. K sebagai capital atau modal, L sebagai labor atau tenaga kerja, R sebagai resources atau sumber daya alam, dan T sebagai teknologi atau teknologi. Faktor produksi dalam fungsi produksi secara sederhana terbagi menjadi 4, yaitu modal, pekerja, sumber daya alam, dan teknologi. Penyederhanaan keempat faktor produksi tersebut bisa dilakukan dari keempat menjadi 2, yaitu modal dan tenaga kerja. Pada teori yang membahas biaya produksi, ada biaya tetap yaitu modal dan biaya variabel yaitu tenaga kerja. Kombinasi dari keempat faktor produksi tersebut sangatlah penting untuk dilakukan. Misalnya ada perubahan dengan modal, pekerjaan dan sumber daya alam sebagai bahan baku berkondisi bagus, tetapi teknologinya masih kurang modern. Perusahaan tersebut harus melakukan perbaikan teknologi agar bisa memberikan kombinasi yang terbaik. Selanjutnya ada analisis perilaku produsen. Analisis perilaku produsen terbagi menjadi 2, yaitu produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Produksi jangka pendek ialah produksi dengan sebagian faktor produksi dengan jumlah yang tetap dan sebagian lagi tidak. Sedangkan produksi jangka panjang yaitu produksi dengan seluruh faktor produksi yang tidak tetap. Faktor produksi tetap ialah faktor produksi yang jumlah penggunanya tidak bergantung kepada jumlah produksinya. Ada atau tidaknya kegiatan produksi, faktor tersebut harus tetap tersedia. Selanjutnya, pembagian produksi. Pembagian produksi ada 5. Yang pertama ada bidang ekstraktif, yaitu setiap usaha untuk mengambil hasil alam secara langsung, misalnya pertambangan, perikanan laut, berburu, dan menebang hutan. Yang kedua ada bidang agraris, artinya setiap usaha mengerjakan atau mengolah alam agar diperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan, misalnya pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan peternakan. Yang ketiga ada bidang industri, artinya setiap usaha mengolah dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi,
misalnya perakitan, pertekstilan, ukir-ukiran, dan kerajinan. Yang keempat ada bidang perdagangan, artinya setiap usaha untuk membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk, misalnya perdagangan regional, perdagangan nasional, dan internasional. Dan yang terakhir ada bidang jasa, artinya setiap usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Misalnya perbankan, asuransi, pengangkutan, jasa, dan hukum. Produksi. Tahap produksi terbagi menjadi 3. Tahap yang pertama yaitu sektor produksi primer. Sektor produksi primer terdiri dari bidang ekstraktif dan bidang agraris. Sedangkan sektor produksi sekunder terdiri dari bidang industri dan bidang perdagangan. Dan sektor produksi tersier terdiri dari bidang jasa atau pelayanan. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi ada 4, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi pengusaha. Faktor produksi alam itu sebagai segala sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran, misalnya tanah, bahan tambang, air, udara, dan hewan. Pokoknya segala sesuatu yang tersedia di alam. Yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja, yaitu segala kegiatan manusia, baik jasmani atau rohani, untuk kegiatan produksi. Dan yang ketiga ada faktor produksi modal,